Sebelumnya PowerPoint-nya udah kelihatan belum? Udah terlihat deh. Oh ya, terima kasih. Ya, baik. Moderator, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Silakan dimulai. Iya, Bapak. Ya. Baik, yang pertama, pengertian kurikulum. Dalam kamus Webster, kurikulum diartikan dalam dua macam, yaitu pertama, sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa di sekolah atau di perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah. Yang kedua, sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan suatu lembaga pendidikan atau suatu departemen. Dalam pandangan tradisional mengatakan bahwa kurikulum tidak lebih dari sekedar rencana suatu pelajaran di sekolah. Sedangkan menurut pandangan modern, kurikulum lebih dari sekedar rencana pelajaran. Kurikulum di sini dianggap sebagai suatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan di sekolah. Boleh di next. Kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nasution. Kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Yang kedua, menurut Grayson, kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran atau outcomes yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Menurut Harsono, kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti track atau jalur pacu. Saat ini, definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendidikan, tapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terencana dari suatu institusi pendidikan. Boleh di next. Yang keempat, menurut John Dewey, kurikulum dapat diartikan sebagai pengajian di sekolah dengan mengambil kira kandungan dari masa lampau hingga masa kini. Pembentukan kurikulum menekankan kepentingan dan keperluan masyarakat. Yang kelima, menurut Hilda Taba, kurikulum sebagai a plan for learning, yakni sesuatu yang direncanakan untuk dipelajari oleh siswa. Yang keenam, menurut B. Ragan, beliau mengungkapkan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman anak di bawah tanggung jawab sekolah. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya untuk komponen tujuan kurikulum akan saya jelaskan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Bahkan, rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi, dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan kompetensi. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama ada tujuan pendidikan nasional atau TPN. Tujuan pendidikan nasional ini bersifat paling umum dan merupakan sasaran yang harus dijadikan pedoman oleh setiap pendidikan. Tujuan pendidikan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang.
Secara jelas, tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem nilai Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua adalah tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Misalnya ada standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Lalu yang ketiga adalah tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan di lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Yang keempat, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Karena hanya guru yang dapat memahami kondisi lapangan termasuk memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran di suatu sekolah. Maka menjabarkan tujuan pembelajaran adalah tugas dari guru. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen isi kurikulum. Komponen isi kurikulum yaitu isi program adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum menentukan isi atau konten agar menjadi lebih efektif dan efisien yang meliputi kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kebermaknaan. Kebermaknaan suatu isi atau materi diukur dari bagaimana esensi atau posisinya dalam kaitan dengan isi materi disiplin ilmu. Konten kurikulum dapat diwujudkan konten kurikulum dalam wujud konsep dasar atau prinsip dasar mendapatkan prioritas utama dibandingkan dengan konsep atau prinsip yang kurang fundamental. Yang kedua, ada manfaat atau kegunaan. Adapun parameter kriteria kebermanfaatan isi adalah seberapa yang disumbangkan oleh isi atau materi operasionalisasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Yang ketiga ada pengembangan manusia. Kriteria pengembangan manusia mengarah pada nilai-nilai demokrasi, nilai sosial, atau pada pengembangan sosial. Next. Nah, dalam komponen isi kurikulum, ini materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis. Yang pertama ada fakta, yang kedua ada konsep, yang ketiga ada teori, yang keempat ada generalisasi, yang kelima ada prinsip, yang keenam ada prosedur, yang ketujuh ada hukum, yang kedelapan ada istilah, yang kesembilan ada contoh atau ilustrasi, dan yang terakhir ada postulat. Mungkin dicukupkan, saya kembalikan kepada teman saya.
Ya, baik. Selanjutnya akan saya lanjut ke komponen strategi atau metode. Metode sendiri artinya prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan istilah strategi itu berasal dari kata Yunani, yaitu artinya strategos atau merupakan gabungan dari stratos, militer, dengan ago atau pemimpin. Kata strategi ini biasanya kata strategi ini biasanya dipakai di istilah militer, namun seiring berjalannya waktu, istilah strategi dipakai di dunia pendidikan. Nah, artinya itu biasanya kalau di dunia pendidikan digunakan untuk mengatur siasat agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Dengan kata lain, strategi dalam konteks pendidikan dimaknai sebagai perencanaan atau proses belajar mengajar yang didesain untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Hal ini dapat diartikan bahwa metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah dipilih atau ditetapkan. Komponen strategi merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan penerapan kurikulum dalam proses pembelajaran yang dapat memberi pengaruh terhadap perubahan perilaku peserta didik. Dalam mengimplementasikan kurikulum, guru perlu menyusun silabus dan rancangan pelaksanaan pengajaran atau RPP sebagai panduan operasional dalam mengajar. Silabus sendiri merupakan kurikulum operasional yang lebih detail atau dalam membelajarkan peserta didik. Selain itu, merupakan suatu rencana pembelajaran terperinci untuk satu mata pelajaran yang dijadikan panduan dalam proses pembelajaran. Sedangkan rancangan pelaksanaan pengajaran atau RPP merupakan turunan dari silabus sebagai dokumen perencanaan pembelajaran yang lebih spesifik. RPP merupakan panduan harian guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga agar pembelajaran di peserta didik tidak melenceng dari tujuan pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke teman saya untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih. Saya Farisya akan melanjutkan penjelasan mengenai komponen kurikulum. Yang selanjutnya yaitu komponen organisasi kurikulum. Jadi selama bertahun-tahun, definisi organisasi kurikulum meliputi 4 kategori. Yang pertama yaitu kurikulum adalah sebuah desain atau rencana dari sebuah lembaga pendidikan. Yang kedua, kurikulum terdiri dari berbagai kesempatan belajar yang dialokasikan waktu dan tempatnya. Yang ketiga, kurikulum adalah sebuah instrumen untuk melaksanakan perubahan tingkah laku para peserta didik sebagai kegiatan dari lembaga pendidikan. Dan yang keempat, kurikulum adalah semua pengalaman pendidikan atau belajar peserta didik di bawah bimbingan sekolah. Boleh di next? Kemudian ada beberapa ahli yang berpendapat dalam mendefinisikan organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu ada Skillback tahun 1985. Beliau berpendapat bahwa organisasi kurikulum atau curriculum organization adalah cara unsur-unsur yang membentuk kurikulum suatu sistem atau lembaga pendidikan untuk tersusun, saling terkait, dan berurutan. Unsur-unsur tersebut terdiri dari beberapa faktor umum seperti rencana atau skema pembelajaran, materi pembelajaran, peralatan pembelajaran, keahlian profesional para tenaga pengajar, dan persyaratan badan penilaian juga ujian. Yang kedua yaitu ada Goodlad tahun 1979. Beliau
berpendapat bahwa organisasi kurikulum ini meliputi 4 hal sesuai dengan tingkatan kurikulum itu direncanakan, yaitu terdiri dari yang pertama ada societal atau level sosial. Hal ini berhubungan dengan menentukan tujuan pendidikan yang biasanya menentukan mata pelajaran apa saja yang seharusnya diajarkan di sekolah. Yang kedua yaitu institusional atau kurikulum lembaga. Hal ini berkaitan dengan kurikulum tingkat sekolah. Yang ketiga yaitu instruksional atau kurikulum instruksional, merupakan salah satu kurikulum yang direncanakan sekaligus dilaksanakan oleh guru kepada peserta didik. Dan yang terakhir yaitu ideologikal atau ideologis. Nah, kurikulum ideologikal ini membawa amanat atau gagasan yang baik yang berasal dari berbagai pihak seperti masyarakat, dunia politik, ekonomi, dan kenyataan yang terjadi pada saat pelaksanaan. Boleh di next. Kemudian Armstrong tahun 1989 juga berpendapat bahwa ada 4 pendekatan yang sering digunakan untuk mengurutkan dalam organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu ada the chronological approach, merupakan komponen isi yang diurutkan berdasarkan waktu kalender, dari waktu lampau ke waktu sekarang dan sebaliknya. Yang kedua ada the thematic approach, merupakan komponen isi yang diurutkan berdasarkan kelompok tematik utama. Yang ketiga ada the part to whole approach, merupakan topik atau unit yang diurutkan dari yang paling dasar menuju yang paling kompleks. Dan yang keempat yaitu the whole to part approach, merupakan kebalikan dari pendekatan part to whole approach. Boleh di next. Ya, kemudian ada 6 macam perorganisasian kurikulum. Yang pertama yaitu isolated subject atau mata pelajaran terpisah, di mana kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang dipisah-pisah, kemudian diajarkan secara masing-masing tanpa ada hubungan dengan mata pelajaran lainnya. Yang kedua yaitu correlated subject atau mata pelajaran berkolerasi. Kolerasi antar mata pelajaran ini diadakan sebagai upaya untuk mengurangi kelemahan yang ada akibat pemisahan mata pelajaran. Yang ketiga ada board field atau bidang studi, merupakan organisasi kurikulum yang berupa pengumpulan mata pelajaran yang sejenis atau memiliki ciri-ciri yang sama. Yang keempat ada child center atau program yang berpusat kepada anak. Dan yang kelima ada core program atau inti masalah, di mana berupa unit-unit masalah yang harus diselesaikan oleh peserta didik sebagai bentuk dari problem solving. Dan yang terakhir ada elective program atau program elektif, merupakan program yang mencari keseimbangan antar organisasi kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran juga peserta didik. Mungkin sekian saya kembalikan dan menyerahkan kepada teman saya selanjutnya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen evaluasi kurikulum pembelajaran. Evaluasi sendiri itu didefinisikan sebagai a process for describing an effluent and judging its merit and worth. Yang artinya, evaluasi itu juga merupakan sebagai proses untuk menggambarkan dan menilai kebaikan serta kelayakan. Nah, dalam proses pengembangan kurikulum ini meliputi beberapa proses, yaitu proses perencanaan, proses implementasi, serta evaluasi. Nah, evaluasi ini juga merupakan suatu komponen untuk melihat bagaimana efektivitas itu sendiri dari tujuan implementasi. Nah, evaluasi kurikulum ini juga bervariasi bergantung pada dimensi-dimensi yang akan dievaluasi. Dimensi yang sering mendapat sorotan itu adalah dimensi kuantitas dan juga dimensi kualitas. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif berbeda dengan dimensi kualitatif. Kalau instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kualitatif ini seperti tes standar, lalu tes prestasi belajar, tes diagnostik, dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk instrumen mengevaluasi dimensi kualitatif yaitu dapat digunakan dengan interview, kuesioner, dan lain sebagainya. Lalu komponen evaluasi kurikulum ini juga merupakan suatu proses dan usaha yang cukup kompleks dikarenakan banyaknya aspek yang harus dinilai gitu dari bagian-bagian yang terlibat yang harus dipertimbangkan, yang dimana komponen evaluasi ini juga membutuhkan suatu strategi yang dapat dikembangkan agar menjadi suatu disiplin ilmu.
Alat yang dijadikan sebagai evaluasi untuk dapat melihat suatu pencapaian target atau tujuan keberhasilan itu dalam kurikulum pembelajaran itu dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama jenis tes dan juga jenis non-tes. Nah, untuk yang komponen evaluasi tes ini digunakan untuk mengukur dan menilai keterampilan siswa dalam aspek kognitif atau dalam domain bahan pembelajaran. Hasil dari tes ini tuh umumnya akan diproses secara kuantitatif dan dilakukan sesuai fungsinya. Lalu untuk komponen evaluasi non-tes, yaitu komponen yang merupakan penilaian yang digunakan untuk menilai semua aspek-aspek, baik aspek perilaku, aspek sikap, aspek minat, juga aspek motivasi. Terus jenis-jenis yang digunakan sebagai alat penilaian atau evaluasi non-tes ini tuh seperti wawancara, observasi, atau studi kasus. Untuk tujuan dari evaluasi sendiri itu yaitu untuk mengevaluasi serta menilai seberapa pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, juga untuk mengevaluasi seluruh proses pelaksanaan pengajaran. Karena dari setiap kegiatan akan memberikan sebuah umpan balik atau feedback serta realisasi dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Untuk dalam evaluasi pembelajaran ini sendiri, untuk evaluasi kurikulum pembelajaran ini juga dibedakan menjadi 2 evaluasi, yaitu evaluasi hasil belajar mengajar, juga evaluasi pelaksanaan mengajar. Untuk evaluasi hasil belajar, ini menilai sebuah keberhasilan dari siswa atau tujuan yang spesifik yang dilakukan dengan cara evaluasi. Lalu, tujuan dari evaluasi kurikulum pembelajaran ini itu juga untuk mengevaluasi penugasan siswa untuk dapat mempelajari berbagai ilmu dalam waktu yang agak singkat. Nah, oleh karena itu, evaluasi hasil belajar ini juga digunakan dalam mengevaluasi proses, penilaian, terus juga evaluasi dalam tes diagnostik yang dapat bertujuan untuk menilai domain siswa dalam target yang lebih luas. Untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan yang telah ditentukan, itu ada 2 macam, yaitu criterion reference dan norm reference. Dalam criterion reference yaitu penguasaan siswa yang diukur dengan sesuatu tes, hasil belajar yang dibandingkan dengan sesuatu kriteria yang umpamanya itu 80% dari tujuan atau bahan yang diberikan. Sedangkan dalam norm reference tadi, yaitu tidak ada suatu kriteria sebagai standar. Jadi penguasaan siswa itu dibandingkan dengan tingkat penguasaan kawan-kawannya yang satu kelompok. Seperti itu. Lalu untuk evaluasi pelaksanaan mengajar, yaitu evaluasi yang dalam pengajarannya itu tidak hanya mencakup hasil belajar mengajar saja, akan tetapi itu juga terdapat pelaksanaan pengajaran secara keseluruhan, termasuk dalam evaluasi yang terhadap komponen seperti tujuan pengajaran, lalu buku bahan ajar, terus strategi pengajaran, serta media pengajaran lainnya. Dan terdapat 3 pendekatan dalam evaluasi kurikulum, yaitu pendekatan penelitian atau analisis komparatif, pendekatan objektif, juga pendekatan campuran multivariasi. Selanjutnya di samping itu juga terdapat beberapa model evaluasi kurikulum yang dimana dimasukkan dalam model CIPP atau konteks, input, proses, serta produk yang bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor karakteristik peserta didik, terus juga faktor lingkungan, serta tujuan program dan peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Nah, untuk yang tadi CIPP itu, untuk yang pertama yaitu konteks, yaitu situasi atau latar belakang yang dapat mempengaruhi jenis-jenis tujuan, terus strategi pendidikan yang akan dikembangkan, lalu seperti kebijakan departemen atau unit kerja yang bersangkutan. Nah, untuk input, yaitu berisi bahan, peralatan, lalu fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan, seperti contohnya itu dokumen kurikulum, lalu materi pembelajaran, juga staf pengajar, sarana dan prasarana. Nah, untuk proses ini yaitu pelaksanaan yang nyata gitu dari program pendidikan tersebut yang meliputi
pelaksanaan proses belajar mengajar, lalu pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh para pengajar, pengelolaan program, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu produk, yaitu keseluruhan hasil yang dicapai oleh program pendidikan yang mencakup jangka pendek dan juga jangka lebih panjang. Sekian penjelasan dari saya mengenai komponen kurikulum evaluasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen kurikulum IPS. Kurikulum IPS disebut juga kurikulum integrated, merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Kurikulum IPS ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari tipe integrated ini, satu, adanya kemungkinan pemahaman antar bidang studi, karena dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide-ide penemuan lain. Satu pelajaran dapat mencakup banyak dimensi, sehingga siswa dalam pembelajaran menjadi semakin diperkaya dan berkembang. Yang kedua, memotivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, tipe integrated juga memberikan perhatian pada berbagai bidang yang penting dalam suatu saat. Tipe ini tidak memerlukan penambahan waktu untuk bekerja dengan guru lain. Tipe ini guru tidak perlu mengulang kembali materi yang tumpang tindih sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Boleh di next. Selain kelebihan, terdapat juga kekurangan dari tipe integratif. Di antaranya, satu, terletak pada guru, yaitu guru harus menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang diprioritaskan. Yang kedua, penerapannya yaitu sulitnya menerapkan tipe integrasi secara utuh. Yang ketiga, tipe ini memerlukan tim antar bidang studi, baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaannya. Yang keempat, perintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang studi menurut adanya sumber belajar yang beraneka ragam. Boleh di next. Tujuan IPS. Tujuan utama dari pembelajaran IPS adalah untuk membina peserta didik menjadi warga negara yang mampu mengambil keputusan secara demokratis dan rasional yang dapat diterima oleh semua golongan yang ada di dalam masyarakat. Adapun rincian tujuan utama mata pelajaran IPS adalah agar peserta didik memiliki kemampuan. Satu, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. Boleh di next. Adapun tujuan IPS menurut para ahli. Yang pertama, tujuan IPS menurut Bruce Joyce atau Leonard S. Kenworthy memiliki 3 kategori, yaitu pendidikan kemanusiaan. Pendidikan kemanusiaan ini memiliki arti bahwa IPS harus membantu anak dalam memahami pengalamannya dan menemukan arti atau makna kehidupannya. Yang kedua, ada pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini mengandung arti bahwa siswa harus dipersiapkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam dinamika kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, ada pendidikan intelektual. Pendidikan intelektual ini mengandung arti bahwa anak membutuhkan untuk memperoleh ide-ide yang analitis dan alat-alat untuk memecahkan masalah yang dikembangkan dari konsep-konsep ilmu sosial. Yang kedua ada dari Jack R. Frankel yang membagi tujuan IPS dalam 4 kategori, yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah kemahiran dalam pemahaman terhadap sejumlah informasi dan ide-ide. Tujuan pengetahuan ini membantu siswa untuk belajar lebih banyak tentang dirinya dan fisiknya dan dunia sosialnya. Yang kedua ada keterampilan. Keterampilan ini adalah pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu sehingga digunakan pengetahuan yang diperolehnya.
Yang ketiga ada sikap. Sikap adalah kemahiran, mengembangkan dan menerima keyakinan-keyakinan atau interest, pandangan-pandangan, dan kecenderungan tertentu. Yang terakhir ada nilai. Nilai adalah kemahiran memegang sejumlah komitmen yang mendalam, mendukung ketika sesuatu dianggap penting dengan tindakan yang tepat. Boleh di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup materi IPS. Ruang lingkup materi IPS pada kurikulum 2013 yaitu 1. Keruangan dan koneksivitas antar ruang dan waktu. Yang kedua, perubahan masyarakat Indonesia pada zaman praaksara, zaman Hindu-Buddha, dan zaman Islam. Zaman penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan, masa penggerakan kemerdekaan, sampai dengan awal reformasi. Yang ketiga, jenis dan fungsi kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Yang keempat, ada interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Baik, terima kasih Sylvia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perorganisasian materi. Yang pertama itu terpisah, yaitu pengajaran setiap disiplin ilmu-ilmu sosial diajarkan secara terpisah-pisah. Misal, sejarah diajarkan terlepas dari geografi, ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. Yang kedua, korelasi, yaitu mencoba mencari keterkaitan pembahasan antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya, dengan sudut pandang dari disiplin ilmu masing-masing, dengan tidak menghilangkan disiplin ilmu masing-masing. Dan yang ketiga, fusi. Yang pertama, disiplin ilmu sudah tidak nampak dalam pembahasan materi IPS. Terjadi peleburan dalam pembahasan materi. Dan yang kedua, peleburan tidak berarti melahirkan disiplin ilmu baru yang merupakan sintesa dari disiplin-disiplin ilmu. Next. Baik, strategi pembelajaran. Proses pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013 adalah pendekatan proses sains. Beberapa keterampilan yang dibina antara lain yaitu yang pertama, keterampilan berpikir, yaitu kemampuan mendeskripsikan, mendefinisikan, mengklasifikasikan, membuat hipotesis, membuat generalisasi, memprediksi, membandingkan, dan mengkontraskan, dan melahirkan ide-ide baru. Yang kedua, keterampilan akademik, yaitu kemampuan membaca, menelaah, menulis, berbicara, mendengarkan, membaca, dan menginterpretasikan peta, membuat garis besar, membuat grafik, dan membuat catatan. Yang ketiga, keterampilan penelitian, yaitu mendefinisikan masalah, merumuskan suatu hipotesis, menemukan dan mengambil data yang berhubungan dengan masalah, menganalisis data, mengevaluasi hipotesis dan menarik kesimpulan, menerima, menolak, atau memodifikasi hipotesis dengan tepat. Yang keempat, keterampilan sosial, yaitu kemampuan bekerja sama, memberikan kontribusi dalam tugas dan diskusi kelompok, mengerti tanda-tanda nonverbal yang disampaikan oleh orang lain, merespon berbagai masalah, memberikan penguatan terhadap kelebihan orang lain, dan mempertunjukkan kepemimpinan yang tepat. Dengan landasan-landasan tersebut, pembelajaran IPS memiliki 5 langkah pokok, yaitu yang pertama, mengamati. Mengamati yaitu kegiatan belajar dari lingkungannya melalui indera melihat, pembau, pendengar, pengecap, dan peraba pada waktu mengamati suatu objek. Tujuannya untuk memperoleh pengalaman dan melihat fakta tentang keadaan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, menanya, yaitu peserta didik untuk mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya, baik yang berkenaan dengan suatu objek peristiwa atau suatu proses tertentu. Yang ketiga, mengeksperimen, yaitu kegiatan mengumpulkan data melalui kegiatan uji coba, mengeksplorasi lebih dalam,
dan mengumpulkan data sehingga data yang telah diperoleh dapat dianalisis dan disimpulkan. Dan yang terakhir, mengasosiasi, yaitu kegiatan peserta didik untuk membandingkan antara data yang telah diolahnya dengan teori yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan atau ditemukan prinsip dan konsep pentingnya. Kelima proses tersebut dapat diisi dengan berbagai kegiatan yang relevan. Penilaian peserta didik juga diarahkan pada kelima proses pembelajaran tersebut. Dengan demikian, strategi penilaian proses dan hasil belajar yang digunakan dalam penilaian kelas dilaksanakan melalui berbagai teknik atau cara, seperti penilaian untuk kerja atau performance, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil kerja, dan penilaian diri. Next. Evaluasi pembelajaran dilakukan lebih ditekankan pada praktek dan prosesnya bukan pada hasil. Yang kedua, menggunakan asesmen kinerja bukan tes yang hanya menguji aspek pengetahuan saja. Dan yang terakhir, menggunakan portofolio untuk melihat perkembangan yang menuju pada arah perbaikan, sehingga kualitas pekerjaan siswa dapat meningkatkan dari waktu ke waktu. Next. Tujuan evaluasi yang pertama menentukan efektivitas suatu kurikulum atau program pembelajaran. Yang kedua, menentukan keunggulan dan kelemahan kurikulum atau pembelajaran. Yang ketiga, menentukan tingkat keberhasilan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang keempat, menentukan masukan untuk memperbaiki program. Yang kelima, mendeskripsikan kondisi pelaksanaan kurikulum. Yang keenam, menetapkan keterkaitan antar komponen kurikulum. Next. Hubungan antara tujuan dan hasil belajar. Yang pertama, rumusan tujuan terdiri atas kualitas atau kemampuan yang harus dikuasai siswa, materi yang perlu dipelajari, proses pencapaian, dan dapat pula memuat sumber belajar. Yang kedua, kualitas atau kemampuan yang harus dikuasai siswa tersebut adalah hasil belajar. Hasil belajar tersebut meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan, minat, dan kebiasaan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman semua. Mangga dipersilakan apabila ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Iya, izin bertanya, moderator. Iya, silakan. Oh ya, jadi saya mau bertanya kepada kelompok 1. Tadi di PowerPoint dijelaskan bahwa ada kelebihan dan kekurangan dari kurikulum yang terintegrasi atau integrated kurikulum. Nah, salah satunya kekurangannya adalah salah satunya dalam penerapannya karena sulitnya menerapkan tipe integrasi tersebut secara utuh. Nah, menurut kelompok kalian, apa sih yang menjadi dasar dari kekurangan ini dan hambatan apa yang menyebabkan sulitnya tipe integrasi secara utuh? Terima kasih. Ya, kelompok 3 bagaimana? Pertanyaannya apakah sudah dimengerti? Kelompok 1, mohon maaf. Sudah.
Mau langsung dijawab atau gimana? Ditampung dulu aja, Windy. Oh iya. Boleh kepada teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Jadi kan dalam menurut pandangan modern itu kan kurikulum itu lebih dari sekadar rencana pembelajaran ya. Titik kurikulum juga dianggap sebagai sesuatu yang nyata. Karena Anissa sedang ada gangguan, boleh dilanjut kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Iya, silakan Anissa. Selamat malam, perkenalkan nama saya Aisha Gimnasia dari kelompok 4. Saya izin bertanya kepada kelompok 1. Tadi itu dijelaskan dalam PowerPoint bahwa evaluasi pembelajaran memiliki pendekatan dan model-model dalam melaksanakan evaluasi hasil pembelajarannya. Menurut kelompok 1, pendekatan dan model apakah yang paling cocok dan efektif untuk melaksanakan evaluasi hasil pembelajarannya dengan peserta didik yang beragam dalam suatu kelas atau kelompok? Terima kasih. Ya, terima kasih Alisa. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah dimengerti pertanyaan dari Alisa? Sudah, moderator. Ya, dilanjut. Apakah ada yang bertanya lagi? Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan Gina. Baik, terima kasih. Di situ kan disebutkan bahwa ada evaluasi kurikulum. Nah, bagaimana jika di sebuah sekolah setelah dilihat dari evaluasinya itu sangat tidak bagus atau tidak berjalan dengan lancar dalam mengembangkan kurikulumnya? Nah, apakah tetap dilanjutkan si kurikulum itu di sekolah tersebut atau ada cara lain untuk memperbaiki hal tersebut? Terima kasih. Iya, terima kasih. Kelompok 1, bagaimana pertanyaannya? Sudah dimengerti? Kepada kelompok 1 boleh apabila ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Depi atau Alicia terlebih dahulu. Izin menjawab, moderator. Iya, silakan. Izin menjawab pertanyaan Depi. Kenapa sih itu ya pembelajaran integritas kurikulum itu nggak utuh dalam penerapannya? Menurut saya dan kelompok saya itu kenapa sih nggak utuh? Di sini saya akan kutip dulu pengertian integritas dari Porgardi. Itu yang menyatakan bahwa pembelajaran integratif merupakan pembelajaran yang memadukan kurikulum dalam berbagai bentuk panduan, baik pemanduan materi, pembelajaran, pemanduan pengalaman belajar, dan pemanduan keterampilan, tema, konsep, dan topik
lintas disiplin ilmu lainnya. Nah, mungkin pembelajaran integritas kurikulum ini tidak sepenuhnya utuh tuh disampaikan pada siswa, terlalu banyak sekali pemanduan-pemanduan dalam satu kurikulum. Jadi yang mengakibatkan itu kayak terlalu banyak. Jadi untuk disampaikan ke siswa SMP-nya itu jadi kurang efektif dan efisien gitu loh. Kayak Mas ini nggak ngerti, misalkan siswa ini udah ngerti tapi siswa lain nggak. Itu saya mungkin dari teman kelompok saya akan ada menambahkan. Iya, izin menambahkan jawaban pertanyaan dari Devi. Kenapa penerapan kurikulum ini agak sulit gitu ya? Karena tipe kurikulum integratif ini terdapat kekurangan juga dalam penerapannya, sulit untuk diterapkan secara utuh karena misalnya tipe ini memerlukan disebutkan juga tadi dalam PP. Tipe ini memerlukan tim bidang studi baik dalam perencanaannya maupun pelaksanaan. Jadi dalam aspek penilaian membutuhkan penilaian komprehensif. Itu menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari beberapa bidang kajian terkait yang dipadukan. Dalam kaitan ini, guru selain dituntut untuk menyediakan teknik dan prosedur pelaksanaan penilaian dan pengukuran yang komprehensif itu juga dituntut berkoordinasi dengan guru lain bila materi pelajaran berasal dari guru yang berbeda. Karena memerlukan tim antar bidang studi yang tadi sudah saya sebutkan itu. Selanjutnya ada dalam aspek kemampuan belajar juga. Tipe ini tuh menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun aktivitasnya. Ini terjadi karena model ini menekankan pada kemampuan-kemampuan seperti misalnya kemampuan analitik, mengurai, menganalisis, dan menggali. Bila kondisi ini, maka penerapan model pembelajaran ini juga sulit dilaksanakan gitu. Terus kan tadi juga ada yang lainnya seperti misalkan terletak ada pada gurunya, guru harus mohon maaf tadi saya keluar. Saya lanjutkan ya. Ya kan tadi juga terdapat kekurangan dari tipe ini yang lainnya yang disebutkan dalam PT juga, seperti ada guru harus menguasai konsep, sikap, keterampilan yang diprioritaskan, juga membutuhkan juga pengintegrasian kurikulum dengan konsep-konsep dari masing-masing bidang studi yang menurut adanya sumber belajar yang beraneka ragam gitu. Jadi bila kondisi ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka penerapan modelnya juga sulit dilaksanakan. Seperti itu sekiranya jawaban saya dan Dela. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Kirai dan Dela. Kepada Depi, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih kepada Dela dan Kira yang telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, kelompok 1. Apabila mau menjawab pertanyaan lagi. Izin menjawab pertanyaan dari Alicia. Ya, terkait pendekatan dan model evaluasi yang cocok dan efektif. Kalau menurut kelompok kami, model dan pendekatan evaluasi yang cocok dan efektif yaitu gabungan dari kedua model tersebut, yaitu komponen evaluasi tes dan komponen evaluasi non-tes. Kalau misalnya berbicara soal efektif, kita bakal milih yang evaluasi tes, soalnya guru menilai peserta didiknya melalui tes doang.
Misalnya mengerjakan ulangan tengah semester atau ujian akhir semester. Sehingga guru hanya akan melihat dari segi kognitifnya saja. Tapi kan kalau misalnya dalam mengevaluasi kan tidak bisa dilihat dari aspek itu saja ya. Jadi kami berpendapat kalau sekolah itu selain tempat pengembangan berpikir logika, namun juga sebagai tempat pengembangan karakter siswa, sehingga evaluasi tes tidak cukup untuk menilai siswa. Itulah mengapa kami juga menyebutkan bahwa komponen evaluasi non-tes dibutuhkan dalam menilai peserta didik di sekolah, karena model ini cocok untuk mengembangkan karakter siswa ke arah yang lebih baik. Mungkin sekian jawaban dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok saya. Izin menambahkan jawaban dari Dea. Jadi seperti halnya evaluasi tes, evaluasi non-tes juga diperlukan dalam proses evaluasi pembelajaran peserta didik. Karena kalau evaluasi tes itu kan menitik beratkan aspek penilaiannya pada aspek kognitif atau pengetahuan peserta didik. Maka evaluasi non-tes itu berperan untuk mengevaluasi peserta didik di aspek afektif dan psikomotor. Ada beberapa macam evaluasi non-tes, seperti ada tugas wawancara orang-orang sekitar peserta didik, terus ada studi kasus, dan lain sebagainya. Nah, misalnya pada wawancara, selain menguji kemampuan peserta didik untuk mengolah informasi, dengan wawancara juga kemampuan bersosialisasi peserta didik itu akan teruji dan terlatih, seperti berperilaku sopan dan mampu berlatih untuk berimprovisasi. Jadi, baik evaluasi non-tes maupun evaluasi tes akan sama-sama efektif apabila disesuaikan dengan aspek apa yang mau dinilai, serta sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik itu sendiri. Selain itu, guru juga harus kreatif dan inovatif dalam menggunakan metode evaluasi pembelajaran agar peserta didik dapat berkembang menjadi orang yang cerdas sekaligus berkarakter. Mungkin ini jawaban dari kelompok kami. Kepada Alicia, apakah sudah cukup? Sudah cukup jelas. Terima kasih kepada Dea dan Felicia dan kelompok 1 yang telah menjawab. Iya. Selanjutnya kelompok 1. Mangga apabila ingin menjawab pertanyaan dari Gina. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gina. Pertanyaannya tadi, bagaimana jika sebuah sekolah setelah dilihat dari evaluasinya itu tidak bagus atau tidak berjalan dengan lancar dalam mengembangkan kurikulumnya. Evaluasi ini sangatlah penting karena kegiatan evaluasi ini tuh dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai targetnya atau belum, dan apakah materi pelajaran yang sudah diajarkan itu sudah tepat atau belum. Evaluasi ini juga digunakan sebagai bahan ajar dan pertimbangan jika kurikulum tersebut tidak dapat dipertahankan atau tidaknya, dan bagaimana yang harus dilakukan, harus ada perubahan atau tidak. Nah, jika sudah diketahui bahwa dilihat dari evaluasinya sendiri itu kurikulum itu tidak berjalan dengan lancar atau tidak bagus, maka kita harus mengganti kurikulum tersebut atau memperbaruinya. Seperti pada kurikulum KTSP yang dirubah menjadi kurikulum 2013. Alasan kurikulum KTSP ini alasannya dirubah yaitu karena pada kurikulum KTSP ini dianggap memberatkan peserta didik, terlalu banyak materi pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik, sehingga membuat peserta didik merasa terbebani. Seperti itu contohnya, Gina. Apakah sudah jelas jawabannya? Ya baik, terima kasih Sylvie. Terima kasih kepada teman-teman juga kelompok 1. Ke presentasi selanjutnya dari kelas B.